Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindak Kota Palu, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, dan Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini ada laporan kasus baru sejumlah 63 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru dan masih pantau ada satu kasus. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilakukan ada 3 kasus baru ODP dan telah dilakukan perawatan di Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Satu kasus PDP yang di Rumah Sakit Undata kemarin telah dinyatakan meninggal dunia dan telah dimakamkan sesuai dengan protokol COVID di pekuburan khusus untuk kasus COVID di Poboya. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan hari ini juga satu kasus terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Undata telah dinyatakan sembuh setelah melalui hasil pemeriksaan swab sebanyak 2 kali dengan hasil negatif. Jadi total pasien atau kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit sejumlah 10 kasus. 4 kasus dirawat di Rumah Sakit Anutapura Kota Palu dan 6 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi total yang dinyatakan telah sembuh untuk Kota Palu sejumlah 26 kasus. Selanjutnya, untuk laporan dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, hasil screening hari ini dilaporkan di pos pemeriksaan Pantoloan Perbatasan Wani ada 32 kasus pelaku perjalanan, di pos Tawaili ada 69 kasus perjalanan, di pos Watu Sampu 231 kasus pelaku perjalanan, di pos Pelabuhan Penyeberangan Feri Taipa ada 31 kasus pelaku perjalanan, dan di pos Bandara Mutiara Sis Al Jufri ada 481 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi yang dirawat di Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu, yang di Wisma Haji saat ini dirawat 15 kasus, di Rusunawa Pantoloan Kopal saat ini dirawat 16 kasus. Jadi total yang dirawat untuk Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu sejumlah 30 kasus. Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kadis Perindak Kota Palu, saya hormati Tim Surveillance, saya hormati Kabak Hukum Kota Palu, dan seluruh awak media yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang sudah mengetahui, akan tetapi
ingin saya sampaikan bahwa Saudara Syahrir, pasien Rumah Sakit Anutapura yang kemarin tanggal 19 itu meninggalkan Rumah Sakit Anutapura tanpa izin. Alhamdulillah, kami dengan sabar menunggu kehadiran beliau, dan tadi sore itu tim Satgas menemukan keberadaan Saudara Syahrir yang berada di Masjid Agung, sehingga tim surveillance yang dipimpin oleh Dr. Ahmad, kemudian dari pihak Rumah Sakit Anutapura koordinasi yang menjemput Saudara Syahrir untuk segera kembali ke Rumah Sakit Anutapura dalam rangka kelanjutan perawatan, karena beliau adalah salah satu pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Ya, insya Allah kami usahakan besok mungkin akan di swab, mudah-mudahan hasilnya negatif. Kemudian perlu kita ketahui bersama, masyarakat Kota Palu tidak perlu terlalu risau, terlalu panik. Alhamdulillah kita bersyukur atas kembalinya Saudara Syahrir di Rumah Sakit Anutapura. Hanya saja perlu kami informasikan bahwa proses perjalanan keluarnya Saudara Syahrir dari Rumah Sakit Anutapura, karena sebenarnya beliau ini tidak pernah di Palu, jadi tidak mengetahui jalan di Kota Palu. Beliau didapat saat posko di daerah Watu Sampu, kemudian pemeriksaan rapid test reaktif, lanjut dirawat di asrama haji. Kemudian hasil swabnya terkonfirmasi positif, menghasilkan positif, harus dirawat di rumah sakit isolasi. Nah, kemudian dalam proses perawatan kurang lebih 5 hari, beliau mengalami, kalau tidak salah ada diskusi dengan tim surveillance Dr. Ahmad, bahwa beliau sedikit ada masalah keluarga, dalam artian kangen sama anak-anaknya, sehingga ada pikiran-pikiran yang ingin segera kembali ke daerah asalnya, kalau tidak salah daerah Takalar. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa beliau ini merupakan laki-laki sejati. Saya katakan karena beliau datang jauh-jauh ke Kota Palu untuk mencari nafkah, semata-mata demi anak-anak beliau. Oleh karena itu, saya sebagai yang diamanatkan di Rumah Sakit Anutapura mengucapkan selamat datang kembali di Rumah Sakit Anutapura. Kemudian sedikit ada cerita bahwa perjalanan semalam itu beliau itu keliling-keliling sampai di Pebomo. Oleh karena itu di daerah Pebomo kemudian putar-putar masuk di jalan Kemiri, terus lanjut karena bertanya terus di mana Masjid Agung. Nah, kenapa bertanya Masjid Agung? Disitulah teman-teman beliau berada, teman-teman kerja yang sama-sama dari selatan. Di tempat itulah mereka berkumpul, sehingga tadi malam sempat nginap di area Masjid Agung, tetapi belum ketemu dengan teman-temannya. Kalau tidak salah nanti pagi ya, oke? Pagi baru ketemu temannya. Nah kebetulan Ketua Surveillance ini sudah memberi nomor telepon di sana. Kami juga punya staf di sana sempat memberi tadi pagi nomor telepon yang bisa dihubungi apabila Saudara Syahrir muncul, karena kemungkinan besar akan ke situ. Kenapa? Tidak tahu jalan, karena memang belum pernah ke Palu. Oleh karena itu untuk semua masyarakat Kota Palu, alhamdulillah. Nah, ada tambahan yang didapat di Wani itu bukan pasien dari Rumah Sakit Anutapura. Sekali lagi
yang di Wani, kemudian ada juga satu di Pantai Timur. Saya diinformasikan tadi salah satu tokoh masyarakat bahwa ada juga satu di Wani, satu di Pantai Timur yang mirip dengan saudara Syahrir. Tapi yang aslinya itu yang didapat di Masjid Agung Kota Palu. Oleh karena itu, kalau ada berita-berita simpang siur, yang benar adalah saudara Syahrir itu semalam menginap di Masjid Agung, salah satu kemah kalau tidak salah, atau kemah masyarakat. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, tentu dari seluruh teman-temannya itu akan diperiksa. Sesungguhnya teman-temannya sudah mengetahui keadaan saudara Syahrir, bahwa saudara Syahrir itu terkonfirmasi positif, sehingga teman-temannya pun itu tidak ada yang mendekat kepada Syahrir. Jadi saudara-saudara tidak perlu terlalu khawatir, ya. Kemudian kalau misalnya tadi malam lewat juga, itu tidak perlu terlalu khawatir, karena sesungguhnya saudara Syahrir ini dalam proses penyembuhan. Hanya kita tinggal menunggu hasil swab pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah hasil swabnya negatif, agar supaya bisa kembali bekerja dengan teman-temannya sebelum berangkat balik ke Sulawesi Selatan. Saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Angkasa, Pak Dirjen yang terhormat dan Kabar Humas. Kembali akan saya sampaikan barang masuk dan ketersediaan barang. Hari ini saya sampaikan untuk beras masuk melalui Bank Darat itu sekitar 37 ton, ikan 7 ton, sayuran sekitar 8 ton, dan gula hari ini masuk 20 ton. Untuk ketersediaan barang, khususnya di pasar Masomba, beras sekitar 46 ton, dan gula ada sekitar 20 ton. Dengan harga untuk beras antara 9,5 sampai 12.000, dan gula 12,5 sampai 15 untuk di pengecer. Telur saat ini harga peraknya 40.000 sampai 60.000. Yang masih agak tinggi yaitu masih bawang merah. Untuk LPG, satu distributor di daerah Masomba ada sekitar ketersediaannya 1.680 tabung untuk yang 3 kilo. Saya kira itu kaitannya ketersediaan barang. Sekali lagi saya ingin sampaikan untuk para pedagang, khususnya di pedagang pasar harian dan mingguan. Untuk pasar harian, kami minta para pedagang agar tetap menggunakan masker, dan demikian juga para konsumen untuk kita sampai mempertahankan supaya tidak terjadi transmisi melalui pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palu. Dan kami mohon kepada para petugas untuk selalu mengingatkan pedagang dan konsumen untuk selalu menggunakan masker. Karena itu yang dapat kami lakukan dan sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu beserta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu ini. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.